Mulai. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai studi kasus penerapan TPM atau pilar TPM, di mana kami dari kelompok TPM yang terdiri atas tiga orang, di mana saya sendiri Abdul Wafa, ada Angga Saputra dan Satria Utomo. Dalam hal ini kita mengambil studi kasus penerapan quality maintenance sebagai salah satu pilar TPM dengan metode overall equipment effectiveness atau OEE, yaitu adalah studi kasus PT Filtron Indonesia Surabaya Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan abstrak dan pendahuluan dari studi kasus ini. Abstrak. Peningkatan productivity sangatlah penting bagi perusahaan karena productivity itu merupakan salah satu jantung perusahaan dalam mencapai profit. Jika productivity mengalami hambatan, maka otomatis profit dari perusahaan itu akan berkurang dan kerugian semakin tinggi. Nah, dalam kasus studi di PT Filtrona ini, dia mengukur tingkat efektivitas dari mesin dual filter DD07. Karena mesin DD07 ini mengalami banyak defect, lalu speed loss, dan beberapa loss yang lain, sehingga menimbulkan berbagai masalah pada performance dari PT Filtrona itu sendiri. Nah, untuk mengukur efektivitasnya, dia menggunakan metode overall equipment effectiveness, di mana dia mengukur dari tiga parameter, yaitu availability, performance, dan quality. Nah, ternyata dari hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa tingkat efektivitas mesin dual filter selama masa penelitian adalah sebesar 26,22% dengan rata-rata nilai availability-nya itu 69%, performance 45,37%, dan quality 89,06%. Sedangkan loss yang signifikan mempengaruhi nilai efektivitas adalah idling dan minor stop S serta reduce speed loss. Berdasarkan analisis menggunakan FMEA, dapat diketahui bahwa penyebab kegagalan yang akan diperbaiki yaitu adalah settingan belt tiap operator berbeda, pengaturan time X tidak sesuai, dan pisau hopper tumpul. Jadi setelah dilakukan penelitian ini, ternyata hasil dari nilai OEE-nya adalah 26,22%, jadi sangat kecil dan menjauhi dari standar nilai OEE tingkat dunia. Oke, itu adalah abstrak dan pendahuluan. Selanjutnya, tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh Saudara Satria Utomo. Silakan, Satria Utomo. Bentar. Ya, silakan. Bentar. Ya, berikutnya akan dijelaskan oleh saya, Satrio Tomo. Ada definisi TPM, Total Productive Maintenance atau TPM merupakan pendekatan inovatif dalam perawatan mesin untuk mengoptimalkan efektivitas mesin dan peralatan, mengeliminasi kerusakan atau breakdown, dan membentuk kegiatan perawatan mandiri atau autonomous maintenance oleh operator pada kegiatan sehari-hari. Dalam TPM, keandalan dan availabilitas mesin merupakan tujuan yang dicapai dengan melakukan eliminasi losses utama atau mayor. Dikenal 6 loss utama yang meliputi equipment failure atau kegagalan mesin, setup dan adjustment time atau pemasangan dan pengaturan mesin, idling dan minor stoppage atau pemalasan atau menurunkan kinerja dan henti mesin, penurunan kecepatan mesin, defect atau kecacatan, dan penurunan yield. Berdasarkan Aaron Rice dan Maran 2014. Elemen TPM. TPM dikarakterisasi dengan adanya 5 elemen yang meliputi A. TPM bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas peralatan melalui peningkatan nilai OEE, TPM preventive maintenance yang terintegrasi untuk mengurangi loss dan memperpanjang masa hidup alat. C. TPM melibatkan seluruh departemen dan bagian fungsional perusahaan. D. TPM melibatkan seluruh individu perusahaan dari top manajemen hingga pekerja lapangan. TPM didasarkan pada pembentukan kelompok kecil dalam melakukan perawatan dan peningkatan efektivitas serta mencapai zero loss. Prinsip TPM. Penerapan TPM didasarkan pada prinsip menyeluruh atau total yang mencakup poin sebagai berikut. A. Total efektivitas atau mengindikasikan bahwa TPM mengarah pada efisiensi biaya atau keuntungan yang meliputi faktor produktivitas, kualitas biaya, pengiriman, keamanan, kesehatan, dan moral. Total maintenance mencakup perawatan pencegahan dan perawatan perbaikan serta preventive maintenance.
Kemudian total participation melibatkan seluruh individu meliputi perawatan mandiri, autonomous maintenance, dan dari operator melalui kegiatan kelompok kecil. 8 pilar TPM. Yang pertama itu ada autonomous maintenance atau JISU Hozen, merupakan upaya perawatan mesin secara mandiri oleh operator produksi dengan melakukan pembersihan, lubrikasi, inspeksi secara rutin, melakukan perbaikan yang memungkinkan, mendeteksi adanya abnormalitas dan memeriksa kepresisian mesin untuk mencegah kerusakan mesin dan penghentian proses. Meningkatkan efisiensi area kerja, meningkatkan kepekaan operator, mengurangi waste dan loss. Langkah penerapan autonomous maintenance terdiri dari initial cleaning dan penelusuran potensi abnormalitas, menghilangkan sumber kontaminan dan area yang sulit dijangkau, penyiapan standar dan pelaksanaan pembersihan, lubrikasi, inspeksi, dan tightening, general equipment inspection, process inspection, autonomous standardization, dan autonomous management. Yang kedua ada focus improvement atau Kobatsu Kaizen, bertujuan untuk mengurangi loss yang dapat menurunkan efisiensi proses serta menurunkan defect. Peningkatan standar kualitas dan penurunan loss dilakukan melalui improvement sederhana namun berkelanjutan. Peningkatan proses produksi berkaitan dengan peningkatan nilai OEE atau overall. Baik. Yang ketiga ada plant maintenance, merupakan pemeliharaan yang terorganisir akan dilakukan dengan fokus pada apa yang akan terjadi ke depan, pengendalian dan pencatatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sehingga menghindari kerusakan besar. Bertujuan untuk menghilangkan masalah pada mesin dan peralatan, menurunkan hingga menghilangkan produk cacat atau defect, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan availabilitas dan rata-rata waktu antar kerusakan atau NTBF, menurunkan waktu rata-rata perbaikan. Plant maintenance dikategorikan menjadi preventive maintenance atau pemeliharaan pencegahan, corrective maintenance, pemeliharaan perbaikan, dan predictive maintenance. Dan yang keempat, ada quality maintenance bertujuan untuk mencapai zero defect dan zero rework, meminimalisir hingga menghilangkan komplain dari pelanggan baik internal maupun eksternal. Dalam penerapan quality maintenance terdapat beberapa aturan, diantaranya mengumpulkan data defect untuk selanjutnya dianalisis, penentuan akar masalah, dan membuat rencana perbaikan, implementasi rencana perbaikan, dan mengevaluasi output yang diperoleh. Kemudian ada training and education, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan pekerja untuk dapat melaksanakan tugas pekerjaannya dengan baik dan mandiri, serta menurunkan perbedaan kompetensi antar pekerja. Dalam pelaksananya perlu dibentuk suatu lingkaran yang mendorong pekerja untuk belajar dan meningkatkan kompetensi dan kemampuannya dengan berdasarkan pada rasa ingin dan butuh. Kemampuan dan kompetensi yang dibentuk tidak terbatas pada bagaimana melaksanakan pekerjaan dan menyelesaikan masalah, namun juga membangun kepekaan dalam mengidentifikasi akar suatu permasalahan. Pelaksanaan pelatihan dan meningkatkan kompetensi harus dilakukan secara berkelanjutan. Dan ada F, Early Equipment Management, bertujuan untuk meminimalkan waktu yang diperlukan oleh satu alat atau mesin untuk mencapai kondisi operasional yang stabil. Ada instalasi mesin, test run, dan combine storing. Pelaksanaannya didasarkan pada optimalisasi life cycle costing atau memperlihatkan biaya pembelian dan pengoperasian mesin dan maintenance prevention design pemeliharaan pencegahan berdasarkan masalah yang sudah terjadi. Kemudian berikutnya ada Office TPM. Office TPM merupakan pilar TPM yang harus diimplementasikan dalam lingkup administratif dan logistik untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta mengidentifikasi dan mengeliminasi loss. Penerapan Office TPM dilakukan untuk membentuk sistem perkantoran dan administrasi yang efisien dan akurat serta menunjang kegiatan produksi. Dan H ada Safety, Health, and Environment, bertujuan untuk mencapai zero accident atau kecelakaan kerja, menciptakan kondisi dan area kerja yang aman, bebas polusi, dan bebas dari bahan atau barang yang membahayakan kesehatan. Oke, sekian presentasi dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Angga Saputra. Oke, selanjutnya presentasi oleh saya. Saya akan mempresentasikan tentang hasil dari hasil keluar nggak sih? Udah keluar. Ntar dulu. Kok keluar sih? Cara stopnya gimana? Keluar belum? Keluar nggak sih? Keluar. PPT gue udah keluar? Udah. Oke, gue mulai ya.
Oke, saya akan mempresentasikan tentang analisa OEE dan hasil dan pembahasannya. Oke, dari hasil dan pembahasan didapatkan bahwa jumlah NG pada TPS dual mesin filter DD07 dari bulan Maret 2012 sampai bulan Maret 2013 memiliki fluktuasi yang sangat tinggi. Dengan rumus berikut, maka dengan kesimpulan naik turunnya nilai availability mesin dual filter DD07 disebabkan oleh jumlah waktu produksi yang tersedia pada setiap bulannya tidak sama. Dan dihitunglah hasil dari available ratio pada fiscal year 2012, yaitu dari bulan Maret 2012 sampai Maret 2013. Dengan hasil rata-rata mencapai 69,88% dengan rumus berikut. Nilai performa yang sangat rendah tersebut disebabkan karena perbedaan antara actual capacity production dengan ideal runtime yang sangat jauh. Actual capacity production yang 383 tidak dapat didekati ideal runtime pada setiap bulannya dipengaruhi oleh loss, idling, dan minor stopback dan reduction step. Performance rate bulan Maret 2012 sampai 2013 didapatkan hasil rata-rata 45,37% dengan rumus quality rate seperti berikut. Quality rate bulan Maret 2012 sampai bulan Maret 2013 didapat dengan rata-rata 89,06%. Naik turunnya nilai quality pada setiap bulannya dipengaruhi oleh produk cacat dan produk yang baik yang berbeda pada setiap bulannya. Jika nilai availability, performance, dan quality telah didapatkan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan OEE. Perhitungan OEE bulan Maret 2012 adalah sebagai berikut. Dengan rumus OEE sebagai berikut, maka didapatkan rata-rata OEE yaitu 26, didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut. Dengan nilai availability rata-rata 69,88, performa 45,37%, quality 89,06%, dan OEE rata-rata 26,22%. Pada kategori OEE, nilai OEE yang berada di bawah 65% tersebut tidak dapat diterima karena menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan dan daya saing perusahaan yang sangat rendah. Di antara nilai availability, performance, dan quality yang membentuk nilai OEE pada mesin dual filters DD07, nilai yang paling signifikan mempengaruhi nilai OEE adalah nilai dari performance. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata performance dari bulan Maret 2012 sampai Maret 2013, yaitu pada fiscal year 2013, yaitu mencapai 45,37%, yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata availability, yaitu 69,88%, dan nilai rata-rata quality, yaitu 89,606%. Failure mode terdapat 9 failure mode yang menyebabkan mesin tidak mencapai performa dengan baik dengan perhitungan nilai RPN masing-masing kegagalan. Sehingga di sini didapatkan kesimpulan berdasarkan perhitungan nilai OEE, efektivitas OEE pada mesin dual filter DD07 ditemukan adanya loss yang paling signifikan mempengaruhi nilai efektivitas OEE, yaitu idling dan minor stopback loss dan reduce speed, sehingga nilai availability, performance, and quality nilai yang besar namun lossnya juga tinggi menyebabkan nilai OEE juga kecil. Kesimpulannya, yaitu pertama rata-rata tingkat efektivitas mesin dual filter DD07 pada fiscal year 2013 dari bulan Maret 2012 sampai bulan Maret 2013 adalah 26,22%. Loss yang memberikan pengaruh paling signifikan terhadap efektivitas dual mesin filter adalah idling minor dan stopback dan loss reduction speed. Saran, pada laporan ini lebih mendeskripsikan secara detail masalah yang ada serta jenis NG yang menyebabkan rate OEE menjadi kecil. Pada perhitungan stopback dan reduction speed tidak terdeskripsi dengan jelas, sehingga kedepannya harus dijelaskan dengan detail. Terima kasih. Berikut adalah ada balik lagi gimana cuy? Oke, udah nih. Bentar, tinggal penutup doang. Cara balik lagi gimana nih? Nggak share screen lagi. Rekam dong. Enggak, udah gue stop. Oke. Udah balik belum sih? Ya muka gue bener-bener gak kelihatan ya, Yo. Enggak, lu kayak di lapo lu. Caranya gimana nih? Kamera gue nih, Yo. Parah, Yo.
Gue besok kalau sidang KP gimana ya? Beli. Ya udah begitu udah. Ini caranya. Bilang aja. Tadi Balik lagi gimana komen caranya, Isa lagi cuy? gue ya. Saya orangnya introvert, Bu, gitu. Suka apa? Ini cara balik lagi gimana, weh? Itu di ini, Mas, yang view Di atas. option. Exit full screen bukan. Stop sharing. Ya, stop sharing. One multiple participants. Bisa ada di atas loh. Belum Nah, sih? udah nih. Belum anjir. Gimana sih ini stop sharing gimana? Stop share. Dah, balik. Oke, Nah, gue rekam dah. lagi ya. Oke, terima kasih dari kelompok kami. Presentasi dari kelompok kami tentang TPM. Selamat malam dan terima kasih.